Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada room hari ini. Pukul sudah menunjukkan waktu jam 8 malam. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lili Asna. Saya dari Universitas Pasundan. Di sini saya sebagai host. Dan di room ini akan ada pembahasan mengenai membuat simulasi rangkaian listrik dengan aplikasi Nimultisim yang akan disampaikan oleh Bu Yeti Rusmiati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan Fisika, yang akan dimoderatorkan oleh Bu Hermin Rukmini, Sarjana Pendidikan. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada moderator Bu Hermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hermin Rukmini sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi malam ini. Pada malam ini kita akan mendengar paparan dari narasumber, yaitu Ibu Yeti Rusmiati, yang akan menjelaskan tentang membuat simulasi rangkaian listrik dengan aplikasi Nimultisim. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu umum PT-nya, yaitu Ibu Yeti Rusmiati, SPD, sebagai guru SMA Bandung. Kebetulan beliau mengajar fisika dan riwayat pendidikannya. Beliau sejak TK menduduki TK di Serenyi Majalengka, sedangkan SD-nya di Cibolerang Bandung, dan dilanjutkan SMP Negeri Margahayu Bandung. Setelah itu dilanjutkan ke SMA Jatiwangi Majalengka, dan dilanjutkan ke Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu mengambil jurusan fisika. Lalu dilanjutkan S2 ke Institut Teknologi Bandung pada tahun 2013, di mana beliau tinggal di perumahan Bumi Harapan Blok B4 nomor 16 RT 5 RW 14 Cibiru Hilir, yaitu daerah Cilenyi, Bandung. Nah, rupanya penjelasan biodata dari untuk Bu Yeti itu cukup, dan saya bacakan lagi tata tertib selama kita melakukan kegiatan ini. Diharap untuk mematikan suara dan menyalakan kamera. Nah, saya serahkan kepada Bu Yeti untuk memaparkan materi yang akan kita malam ini. Silakan Bu Yeti, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Hermin atas waktunya. Apakah suara saya terdengar jelas? Bapak Ibu dan Ananda yang telah bergabung? Terdengar jelas, bagus. Ya, terima kasih kepada host yang telah menyediakan pertemuan ini, dan kemudian kepada Bu Hermin sebagai moderator, kepada Ibu Listiasi sebagai instruktur, dan kepada Bapak Ibu yang telah hadir, dan Ananda semua yang telah hadir dalam Google Meet ini. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan simulasi, bagaimana membuat simulasi dari rangkaian listrik dengan menggunakan aplikasi Multisim ya. Jadi saya udah share screen, Bapak Ibu dan Ananda bisa melihat screen yang saya share ya. Halo? Bisa lihat screen yang saya share? Terlihat. Oke. Jadi sekali lagi tujuannya kita adalah membuat simulasi rangkaian listrik dengan aplikasi Nimultisim. Nah, ini tentang saya tadi udah diinfokan oleh moderator. Nah, ini adalah penampakan dari sebuah kota yang tentu di sini di malam hari itu ramai sekali dengan berbagai warna yang dipancarkan oleh
listrik ya yang difungsikan di malam hari. Tentu ini terlihat begitu indah dan bisa seperti ini karena kita memanfaatkan energi listrik. Sebenarnya di elektronika, bagian yang terpenting dalam elektronika itu adalah adanya PCB. Apa itu PCB? PCB itu adalah print circuit board, ya. Itu sebuah papan yang di situ terangkai berbagai jenis komponen listrik yang kalau dari zaman dulu mah dipasangnya itu disusunnya itu dengan menggunakan dirangkai dengan menggunakan point to point dengan kabel, kemudian disolder dan sebagainya. Tetapi kesininya memang teknologi lebih meningkat, lebih canggih, sehingga pembuatan rangkaiannya itu bisa lebih efektif, lebih efisien. Tetapi teknisi yang membuat rangkaian dalam PCB ini tidak langsung praktek membuatnya di dalam PCB karena tentu ada berbagai kendala. Yang pertama bisa jadi salah dalam membuat rangkaian sehingga menyebabkan komponen listrik yang sudah disediakan itu misalnya terjadi konslet sehingga rusak, dan kalau rusak harus ganti lagi, harus beli lagi dan sebagainya, sehingga tentu itu merupakan suatu kerugian. Nah, oleh karena itu maka di sini ada, jadi kita tujuannya nih adalah membuat rangkaian listrik, ya. Kemudian bagaimana cara membuat rangkaian listriknya supaya hemat dan tepat, ya. Kemudian rangkaian yang kita buat juga berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuannya. Misalnya rangkaian apa dia berfungsi dengan baik. Nah, setelah dibuat rangkaiannya ini dapat dianalisis gitu, ya. Misalnya dianalisis itu adalah diukur misalnya berapa besaran-besaran yang terkait dengan rangkaian tersebut, ya, misalnya berapa arus listriknya, berapa tegangannya, kemudian sebagainya gitu, ya. Nah, ini sebenarnya fungsinya adalah ada banyak sekali fungsinya, tapi setidaknya saya gambarkan ada 3 fungsi dari aplikasi Nimultisim ini. Yaitu yang pertama, tentu aplikasi Nimultisim ini dan mensimulasikan perilaku rangkaian elektronik, baik analog maupun digital. Ya, kemudian memodelkan sifat dari parameter rangkaian analog dan digital, kemudian memodelkan berbagai rancangan rangkaian, menguji suatu rangkaian dengan berbagai kemungkinan komponen, dan memeriksa sifat dari keseluruhan rangkaian dengan melakukan analisis rangkaian, di mana kita tahu bahwa rangkaian listrik itu ada rangkaian listrik arus arah atau DC dan rangkaian listrik arus bolak-balik atau AC. Karena Nimultisim ini sebagai software, sebagai aplikasi yang bisa kita manfaatkan, tentu langkah pertama adalah melakukan instalasi, ya, atau installation. Nah, bagaimana cara melakukan instalasinya? Ini saya berikan link video tentang tahap-tahap bagaimana kita melakukan instalasi dari rangkaian dari aplikasi Nimultisim. Nah, ini untuk video ini adalah video yang aplikasi Nimultisim ini adalah udah aplikasi Nimultisim yang terbaru, ya. Tetapi mohon maaf mungkin ini versinya yang menginformasikannya atau videonya berbahasa luar, ya, sehingga ya kita bisa sambil belajar bahasa juga gitu. Tapi kalau tahapan-tahapannya mah bisa diikuti. Ini video dari bagaimana menginstal aplikasi Multisim versi terbaru, yaitu versi 14.2. Ya. Seperti ini. Nanti mungkin bisa disimak. Hello friends, welcome back to my YouTube channel Electrotech. Iya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi ada beberapa tahapan untuk menginstal itu, ya. Pertama mendownload dulu installernya, kemudian sebenarnya untuk aplikasi Nimultisim yang versi terbaru itu sebenarnya berbayar, tetapi ada beberapa video atau ada beberapa channel YouTube yang nge-share link untuk mendownload aplikasi Nimultisim versi terbaru 14.2 itu secara gratis seperti itu, ya. Nah, saya juga sudah mendownload installernya sehingga nanti Ananda atau Bapak Ibu bisa melihat dari Google Drive, ya, dari link Google Drive yang saya share di sini. Di yang ini, yang download installer, ya. Nah, kemudian kalau sudah di-download, kemudian sudah diikuti instalasinya, nah maka nanti tampilan dari logo aplikasi Nimultisim itu seperti ini. Ya, seperti ini.
Nah, ini tampilan logo aplikasi NIMultiSIM yang terbaru begitu. Nah, kemudian setelah menginstal, sekarang adalah kita melakukan praktek ya. Jadi prakteknya nanti adalah pertama membuka aplikasi, kemudian mengenali fitur-fiturnya apa saja di aplikasi NIMultiSIM ini, kemudian membuat simulasi rangkaian dari yang sederhana sampai nanti kita akan coba membuat simulasi dengan menggunakan alat ukur yang kalau di sekolah itu alat ukurnya mungkin masih agak jarang ya, yaitu osiloskop ya. Bagaimana kita menganalisis rangkaian, khususnya rangkaian arus bolak-balik dengan menggunakan osiloskop. Nah, kemudian yang terakhir adalah menganalisis rangkaiannya, seperti itu. Nah, jadi sekarang saya akan share di all program, ketik multisim. Nah, seperti ini. Ini ada multisim. Sebelumnya saya sudah menginstal versi yang 12.0, tapi yang terbaru adalah sekali lagi yang versi 14.2. Seperti itu. Nah, kita tunggu aplikasi ini multisimnya. Masih terlihat yang saya share? Masih, Bu. Terlihat, Ibu. Oke. Ya, kita tunggu dulu aplikasi ini multisimnya muncul dulu di layar laptop saya. Ini diperlukan memang beberapa detik untuk memunculkannya karena memang aplikasi ini agak cukup, memorinya agak cukup besar gitu, sehingga memang dibutuhkan waktu. Nah, jadi tampilan dari aplikasi ini multisim itu seperti ini. Sama seperti aplikasi yang lain, di sini ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita gunakan gitu ya. Sebentar. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur, fungsi-fungsi yang di atas ya. Ini fitur yang di atas, kemudian di sebelah kiri ini desainnya. Jadi ini papan ini yang tadi sudah saya tunjukkan sebagai papan PCB-nya gitu ya. Nah, ini PCB-nya. Kemudian di sebelah kanan ini ada beberapa komponen alat ukur yang bisa kita gunakan. Misalnya yang paling atas mulai dari multimeter, kemudian ini generator, kemudian wattmeter, ada osiloskop dan seterusnya sampai bawah sini. Nah, di sini di atas ini ada file, kita bisa membuka file, kemudian menyimpan, bahkan meng-print dan sebagainya dari desain rangkaian listrik yang udah kita buat misalnya. Kemudian di sini bisa juga mengedit itu bisa copy paste, undo dan reundo dan sebagainya ya. Kemudian view itu melihat, zoom in zoom out bisa, kemudian full screen-nya seperti apa bisa dilihat. Kemudian ada place ini meletakkan, menempatkan misalnya komponen yang akan kita buat rangkaiannya, maka tempatkan di sini, kita cari di sini ya. Atau bisa juga kita mencarinya di sini. Di sini udah ada komponen listrik misalnya. Nah, yang ini place basic ya. Jadi mulai dari resistor, induktor, kapasitor ini bisa dimunculkan dari sini yang udah di tab di sini. Nah, kemudian ada MCU juga, kemudian simulator, transfer, tool itu alat-alat ya, kemudian report, option, window dan helps ya. Nah, sekarang kita coba membuat rangkaian yang sederhana. Bentar. Kita akan coba membuat rangkaian yang sederhana, yaitu rangkaian listrik arus searah dulu, ya, yang terdiri dari misalnya kita punya sebuah resistor. Maka langkah pertama kita letakkan sebuah resistor dengan ngeklik place basic di sini, ya. Nah, klik place basic, maka di sini di PCB ini nanti akan muncul pilihan place basicnya mau yang kita letakkan itu mau apa, misalnya resistor ya. Nah, ini lambang dari sebuah resistor. Nah, kemudian misalnya besarnya adalah 24 ohm gitu ya. Nah, kita bisa ketikkan di sini berapa besar resistansi dari resistor yang akan kita susun, misalnya seperti itu. Misalnya kita ingin merangkai dari sebuah resistor yang nilai hambatannya adalah 24 ohm. Maka ketikkan di sini 24, kalau udah ininya gambar resistor, kita klik OK. Nah, kalau kita misalnya mau merubah, ini bisa komponen ini bisa kita rubah dengan nama, label dan juga besarnya itu bisa kita rubah dengan cara klik dua kali di sini. Misalnya ini tadi salah, bukan 24 tapi misalnya 12. Kita ganti nilainya atau value-nya menjadi 12 ya. Kemudian labelnya juga ini kok
udah R2, padahal ini misalnya R-nya hanya 1 atau R saja, bisa kita ganti di sini. Atau bahkan kita tulis misalnya menjadi resistor misalnya, bisa seperti itu. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sehingga sudah muncul perubahan yang sudah kita buat tadi, seperti itu. Nah, kemudian kita tempatkan yang berikutnya adalah source, ya. Kita ganti basicnya menjadi source, ya, di mana source-nya misalnya kita akan meletakkan sebuah sumber arus searah. Berarti di sini kita search, kita klik DC power, ya, DC power seperti ini lambangnya, ada 2 garis, yang satu, yang ujung atas ini panjang, yang ujung bawahnya pendek. Yang panjang itu menunjukkan kutub positif, yang pendek menunjukkan kutub negatif. Nah, kalau udah klik di sini. Nah, kemudian besarnya pun juga bisa kita rubah. Misalnya kita ingin, ini V-nya di sini aja, misalnya letak V-nya di sini, kemudian besarnya, kalau ini 12, ini jangan 12 lagi, misalnya besarnya kita ganti menjadi, nilainya menjadi 24, misalnya seperti itu. Ya, kita bisa ganti. Nah, kemudian setelah itu kita buat rangkaiannya menjadi rangkaian tertutup, tentu dengan menghubungkan dengan kabel gitu ya. Bisa langsung mengarahkan pointernya ke ujung dari resistor dengan menekan dan kemudian menggeserkan, dan bisa langsung nyambung ke ujung sumber arus searah tadi ya. Nah, cara yang sama bisa kita lakukan seperti ini. Ini artinya kita sedang memasang kabel di dalam rangkaian ini gitu. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita fungsikan, maka kita harus meletakkan ground di sini di source. Di source itu ada ground. Nah, ini ada ground seperti ini ya. Cari ground seperti ini lambangnya, kita klik OK. Nah, ini ground ini untuk menetralkan rangkaian dan bisa dipasang di mana saja ya. Misalnya dipasang di sini. Nah, kemudian kita misalnya mau menganalisis ini rangkaian yang sederhana yang terdiri dari satu sumber arus searah, kemudian terdiri dari sebuah resistor. Dan misalnya kita ingin mengetahui berapa sih arus yang mengalir di dalam rangkaian ini, maka atau juga berapa beda potensial pada ujung-ujung resistor ini, maka kita letakkan multimeter ya. Alat ukurnya multimeter, di sini klik di bagian kanan ini, cari multimeter, klik. Nah, dipasangkan. Seperti yang sudah kita tahu semua bahwa untuk mengukur arus itu rangkaiannya harus si multimeternya itu nanti akan difungsikan sebagai ampermeter yang tentu harus disusun secara seri dengan rangkaian ya. Dengan misalnya kita ingin mengukur arus yang mengalir pada resistor, maka si multimeter yang difungsikan sebagai ampermeternya harus dipasang seri dengan resistor ya. Caranya sama seperti tadi, pasang itu dengan klik kiri kemudian tekan, dan kalau udah nyampe klik lagi kiri pada mouse-nya ya. Kemudian di ujung kanannya juga sama, klik kiri, klik pada mouse-nya. Nah, supaya rangkaiannya seri, si kabel yang tengah ini kita hapus ya, kita hilangkan, kita hapus dengan cara klik, langsung di delete saja di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita cek dulu multimeternya. Nah, ini adalah tampilan alat ukur dari multimeter. Kalau kita ingin mengukur arus pada resistor, maka klik di sini ke A. Nah, jadi pilihannya ke diklik di A. Kemudian kalau arusnya adalah arus searah, maka di sini yang ini arus searah. Kalau yang ini adalah untuk sumber arus bolak-balik ya. Kalau untuk mengukur voltmeter, maka di sini kita atur multimeternya menjadi V ya. Atau kalau mengukur hambatan berarti gunakan yang ini gitu. Sekarang kita akan gunakan 2 buah multimeter ya, 2 buah multimeter. Yang satu berfungsi sebagai, sebentar kita perbesar dulu. Ini bisa diperbesar ya, rangkaiannya bisa digeser gitu. Seperti ini. Ya. Nah, yang satu multimeter yang pertama ini berfungsi sebagai ampermeter, sedangkan multimeter yang kedua kita akan fungsikan sebagai alat ukur voltmeternya gitu. Nah, tentu kalau untuk voltmeter ini harus dipasang secara paralel dengan rangkaian gitu. Dengan misalnya kalau kita ingin mengukur berapa sih beda potensial pada resistor ini, maka si multimeternya disusun paralel dengan resistor ini
ya. Nah, kemudian di sini udah disetting multimeter ini untuk mengukur beda potensial dari sumber arus searah. Ya. Nah, langkah selanjutnya kalau ini udah selesai kita membuat rangkaian. Bentar, ini bisa digeser juga. Sebentar. Ini bisa, semua rangkaian ini juga bisa digeser ke bawah. Nah, kemudian kita jalankan rangkaiannya. Kita jalankan rangkaiannya dengan cara klik, di sini ada play. Ya, atau run. Di sini ada run. Jadi dengan cara klik run di sini, kita bisa melihat nanti pada multimeter yang berfungsi sebagai ampermeter akan menunjukkan angka berapa, dan pada multimeter yang berfungsi sebagai voltmeter menunjukkan angka berapa. Sebelum dijalankan, coba kalau menurut teori, jika ada sumber arus searah sebesar 24 volt dan ada resistor sebesar 12 ohm, maka menurut teori mungkin Anda ada yang tahu berapakah arus yang mengalir pada rangkaian ini? Ada Anda yang tahu? Halo, apakah ada Anda yang tahu berapakah arus yang mengalir pada rangkaian sederhana ini yang terdiri dari sebuah resistor dan sebuah sumber arus searah? Ini ada Mariza, Yosenova, Raden Prawira. Coba ada yang bisa, di SMP sudah belajar hukum Ohm ya. Kalau ada arus besarnya kalau ada resistor besarnya R, kemudian ada sumber tegangan misalnya yang sumber arus searah misalnya besarnya V, maka arus yang mengalir itu sesuai hukum Ohm, I sama dengan apa? I itu adalah V per R, begitu ya. Nah, I itu adalah V per R, sehingga kalau misalnya V-nya adalah 24 volt, R-nya 12 ohm, maka arus yang mengalir pada rangkaian ini sebesar 24 dibagi 12. Begitu ya? Berapa 24 dibagi 12? Iya, betul. 24 dibagi 12 itu 2 ya, Novanda ya. Ya, nah berarti si multimeter ini harus menunjukkan angka 2, itu kalau menurut teori. Nah sekarang kalau menurut teori, berapa beda potensial di sini? Karena di sini nggak ada lagi hambatan lain ya, dan dianggap si resistor si kabelnya itu tidak menyebabkan menghambatnya arus mengalir di dalam rangkaian tertutup ini, maka beda potensial di sini ya, di ujung-ujung resistor ini sama dengan beda potensial di sumber arus searah ini ya. Nah, coba kita berarti berapa besarnya? Multimeter yang kedua ini besarnya adalah 24 volt ya. Coba kita buktikan, kita lihat, kita jalankan di sini run di sini ada tanda merah tanda panah warna hijau. Kita klik run. Nah, di sini multimeter 1 mengukur arus dan hasil pengukurannya adalah 2 ampere gitu ya. Kemudian multimeter 2 mengukur beda potensial pada ujung-ujung resistor dan besarnya terukur adalah 24 volt. Berarti ini sesuai dengan teori tentang hukum Ohm ya pada rangkaian, dalam hal ini adalah rangkaian arus searah. Seperti itu. Nah, ini yang sederhana. Jadi sebelum kita membuat rangkaian yang kompleks, kita pahami dulu rangkaian yang sederhana, contohnya seperti ini ya. Nah, misalnya sekarang kita akan buat rangkaian untuk materi kelas 12 itu materinya adalah rangkaian arus bolak-balik, dan di rangkaian arus bolak-balik itu misalnya terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri ya. Nah, bagaimana nanti tegangan pada rangkaian RLC seri? Nah, itu bisa dianalisis dengan menggunakan osiloskop ya. Nah, kalau di sekolah dengan keterbatasan keterbatasan prasarana yang ada di sekolah, misalnya osiloskopnya belum ada misalnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan, aplikasi multisim ini bisa dimanfaatkan untuk membuat rangkaian yang terdiri dari RL dan C seri misalnya, kemudian tetap bisa kita lakukan analisisnya seperti itu ya. Coba kita buat contohnya. Ini ada R-nya, kemudian L itu induktor ya. Kita tempatkan sebuah induktor, misalnya besarnya nanti kita bisa atur ya. Ini induktor, ini resistor, induktor, dan kapasitor yang kita akan susun secara seri. Nah, seperti ini ya. Jadi
Jadi R, L, dan C disusun secara seri, kemudian dihubungkannya dengan sumber arus bolak-balik. Jadi source-nya adalah AC power. Nah, yang seperti ini. Ya. Jadi sumber arusnya adalah sumber arus bolak-balik. Misalnya seperti ini. Kemudian jangan lupa juga tetap kita tempatkan ground ya. Kita tempatkan ground. Nah, setelah seperti ini, seperti biasa, seperti tadi, kita hubungkan rangkaiannya dengan menggunakan kabel. Jadi dari sini hubungkan kabel ke sini, kemudian dari sini hubungkan kabel. Di sini misalnya, dari sini hubungkan kabel. Nah, ini bisa digeser. Seperti itu. Kemudian yang ini juga hubungkan kabel, yang ini hubungkan kabel. Nah, ini udah rangkaian tertutup. Tentu kalau misalnya secara teori, untuk rangkaian dengan sumber arus bolak-balik, di mana terdiri dari R, L, dan C yang disusun secara seri seperti ini, maka nanti ada yang disebut dengan impedansi. Impedansi itu adalah hambatan. Jadi nilai hambatan total yang diakibatkan bukan hanya dari adanya resistor saja, tetapi diakibatkan oleh adanya nilai reaktansi induktif dari induktor dan reaktansi kapasitif dari kapasitor. Ya, misalnya dari rangkaian ini kita ingin mengukur tegangan yang terukur misalnya pada ujung-ujung resistor, misalnya seperti ini. Maka kita tempatkan osiloskop. Di bagian kanan sini ada osiloskop. Nah, kita tempatkan osiloskop. Sebentar. Kita tempatkan osiloskop disusun secara paralel ya. Misalnya kita ingin mengukur beda potensial pada ujung-ujung resistor ya. Maka ini ada ujung-ujung A, ujung-ujung B, dan ini X string ya. Nah, si ujung A ini ada kutub positifnya, letakkan ke sini, sambungkan ke ujung resistor sebelah kiri, kemudian yang ini sambungkan ke ujung resistor sebelah kanan. Nah, kemudian kita atur dulu nih. Kita atur dulu. Nah, ini penampakan dari osiloskop. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, kita bisa atur, di sini ada skala time base-nya, kemudian ada untuk channel A, ada skala berapa volt per div-nya gitu, yang bisa kita atur. Nah, sekarang coba kita jalankan, kita tekan tombol run-nya. Nah, ini ada bentuk gelombang seperti ini, ya. Bentuk gelombang dari osiloskop, hasil dari pengukuran beda potensial pada ujung-ujung resistor. Seperti ini ya. Nah, tentu nanti kita bisa menentukan, kita bisa menganalisis berapa sih tegangan dari puncak ke puncaknya. Jadi ini kan nanti akan menampilkan bentuk gelombang sinusoida ya, seperti ini. Kemudian berapa sih tegangan puncak ke puncaknya? Kalau seperti ini misalnya sulit ya kita mengukur dari ujung atas sampai ujung bawah, puncak sampai lembahnya ini berapa. Kita bisa atur skalanya. Misalnya kita perbesar, kita perkecil, kita perbesar. Nah, seperti ini. Ya. Sehingga kita bisa atur dan kita bisa tentukan berapa frekuensinya, kemudian pertama tentukan dulu berapa periodenya, kemudian tentukan berapa frekuensinya, kemudian setelah itu rangkaiannya misalnya nanti akan bersifat seperti apa gitu, apakah bersifat resistif, induktif, atau kapasitif, atau bisa juga rangkaiannya misalnya terjadi resonansi. Ya, di materi tentang rangkaian arus bolak-balik kelas 12 ini sudah dipelajari tentu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk moderator Ibu Hermin, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bu Yati. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Bila ada peserta yang penasaran dengan penjelasan Bu Yati atau apa yang akan ditanyakan, saya persilahkan untuk bertanya.
Ya, saya Bu Lilis. Iya, boleh. Silakan Bu Lis. Teringat kembali ya pelajaran SMA. Hese. Baik. Kita lihat, jadi kalau saya lihat ini tuh kayak virtual laboratory gitu ya. Jadi kita membuat, kan kalau biasanya yang langsung disusun di rangkaian di papan ya biasanya mah, terus nanti osiloskopnya ada, terus di ini. Kalau ini betul-betul membuat anak-anak itu langsung gitu ya, praktek meskipun tidak punya alat-alat gitu ya. Jadi sangat memudahkan sekali ya. Jadi Ananda semua ini itu terobosan baik ya yang sudah dipelajari oleh Bu Yeti. Semoga menjadi bekal seterusnya ya. Ini bagus sekali, nanti bisa dibikin jadi skripsi kalian yang sama kalian di jurusan fisika ya. Terus saya lihat ada Rama di kelas ini, terus ada Pramudia ya, kelas 12 ya. Mudah-mudahan bisa ini ya. Bagus ya Bu Yeti, saya sangat ini tertarik sekali melihatnya gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak juga sangat tertarik ya, karena ini melakukan kegiatan laboratorium dengan tanpa alat, jadi bisa dilaksanakan di rumah, dan ini sesuai sekali dengan kondisi kita yang sedang PJJ. Saja ya Bu Yeti, keren Bu Yeti, enggak? Bukan pertanyaan ya. Iya Bu Hermin. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Mungkin saya komentari dulu dari pernyataan dari Bu Lilis. Mungkin ya, yang pertama terima kasih Bu Lilis telah mengapresiasi apa yang saya presentasikan. Jadi aplikasi Nimultisim ini bukan hanya digunakan oleh kita sebagai oleh peserta didik sebagai pembelajar gitu ya, tetapi bahkan ahli teknisi yang membuat rangkaian itu sebelum membuat rangkaian yang kompleks yang nanti akan difungsikan sebagai komponen elektronik, itu tentu harus dengan perhitungan yang matang, sehingga dibutuhkan emang aplikasi bisa menghemat gitu ya, karena kalau misalnya langsung praktek dengan komponen-komponen listrik yang ada, itu bisa terjadi kesalahan teknis, misalnya salah menyambungkan, terjadi konslet, sehingga rusak komponennya dan sebagainya, itu tentu akan rugi gitu, perusahaan akan rugi seperti itu ya. Nah, kalau untuk kita sebagai guru dan peserta didik sebagai pembelajar, tentu ini akan membantu sekali aplikasi Nimultisim ini gitu. Di antaranya adalah membuktikan bagaimana teori itu sesuai dengan praktek gitu. Karena aplikasi Nimultisim ini sesuai dengan praktek yang sesungguhnya ketika kita misalnya membuat rangkaian yang sesungguhnya gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini versi yang terbaru, jadi di tahun 2021 ini. Memang kemarin saya sudah praktekkan, saya sudah gunakan aplikasi Nimultisim ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas 12 ya. Tapi memang ada beberapa kendala, diantaranya adalah kesulitan dalam menginstal aplikasinya. Kemudian tapi kalau misalnya install aplikasinya udah berhasil dan menggunakannya mah bisa mengikuti lah membuat rangkaiannya mah bisa mudah lah gitu, seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya tentu ini di fisika itu penilaian itu bukan hanya penilaian kognitif dan afektif saja, tetapi penilaian psikomotor. Jadi dengan membuat rangkaian yang simulasi saja di dalam aplikasi Nimultisim ini, saya misalnya sebagai guru udah bisa memberikan penilaian psikomotor gitu, bagaimana anak membuat rangkaiannya, misalnya dilihat dari kerapihannya, kemudian dilihat dari berapa besaran-besaran yang dilibatkan di situ gitu, bisa disettingkan seperti itu ya. Kemudian juga dilihat dari laporannya seperti apa gitu dan sebagainya, bisa seperti itu. Terima kasih Bu Lilis. Ya, saya persilakan. Mungkin ada lagi yang penasaran dari paparan Bu Yeti ini? Silakan, mungkin untuk anak-anak kelas 3 yang telah belajar tentang kelistrikan, silakan.
ada hal yang perlu ditanyakan, silakan. Ini kesempatan Mas ya. Baiklah, kalau begitu saya serahkan kepada Bu Yeti untuk menutup, sebagai penutup, karena ini nggak ada yang ini, atau kita tunggu berapa menit yang bertanya, atau mungkin boleh Ibu yang memberikan pertanyaan. Karena nih sebentar, oh ya ini kelas 10 ya, Farel Maritza Yosenova, ini kelas 10 IPS 5 ya. Yang kelas 12 ada nggak peserta yang gabung di sini? Yang kelas 12 ada nggak? Subekti, Pramudia Subekti. Ya, ayo Pramudia. Ini Pramudia rajin sekali nih, kelas 12 nih ya. Kebetulan Ibu fisikanya ngajar ya. Oke, Pramudia gimana Ya, nih? Ayo, mana kameranya Pramudia? Coba mungkin Pramudia bisa men-share pengalaman ketika Pramudia membuat rangkaian menggunakan aplikasi Nimultisim seperti yang sudah seperti yang sudah kita pelajari di kegiatan belajar fisika kelas 12. Boleh silakan Pramudia. Oh iya, sebenarnya dalam menggunakan aplikasinya cukup mudah ya, tapi saat menginstalnya itu cukup sulit gitu, karena beberapa device itu tidak support untuk aplikasi tersebut. Jadi mungkin kesulitannya itu berada di penginstalan aplikasinya. Oke. Ya. Cukup begitu aja, Bu. Iya, itu Bu Hermin dari Pramudia. Karena kebetulan Pramudia kelas 12 IPA, Pramudia itu IPA 5, 6, 7 Pramudia. IPA 5, Bu. Oh iya, IPA 5, 12 IPA 5 ya. Pramudia itu 12 IPA 5, kebetulan saya ngajar fisikanya dan sudah menerapkan penggunaan aplikasi Nimultisim itu dalam kegiatan pembelajaran fisika, khususnya dalam menganalisis rangkaian arus bolak-balik. Gitu. Ya, nah itu memang kendalanya kemarin Pramudia itu kesulitan dalam menginstal aplikasinya ya. Nah, ada beberapa cara sebenarnya. Nah, tetapi memang kalau yang versi terbaru itu yang 14.2 gitu, yang terbaru. Tapi kalau misalnya memang sulit, nggak support dan sebagainya, bisa sih diinstal versi yang agak lamanya gitu seperti itu. Seperti itu Bu Hermin mungkin. Atau boleh mungkin Bu Hermin saya tanya nih kepada peserta didik yang kelas 10 nih. Ini kebetulan yang gabung ini kelas 10 IPS. Kelas 10 IPS ya, yang belajar fisikanya itu lintas minat. Nih, gimana coba? Dengan adanya aplikasi Nimultisim ini kebayang nggak belajar atau membuat rangkaian, simulasi rangkaian dengan menggunakan aplikasi Nimultisim yang telah Ibu terangkan tadi? Coba kebayang nggak? Maritza, coba Maritza. Iya, Ibu. Coba Maritza sebagai peserta didik kelas 10 IPS ya, kan belajar fisikanya itu lintas minat ya. Nah gimana coba kesan Maritza setelah tadi menyimak apa yang Ibu presentasikan? Kebayang Ibu jadi kayak lebih gimana? kebayang Ibu ngebuatnya, walaupun agak tadi masih bingung-bingung juga. Ya seperti itu ya. Ya udah nggak apa-apa sedikit sih. Itu saja mungkin Bu Hermin. Mungkin ada closing statement-nya dari saya sebelum ditutup. Sekali lagi terima kasih kepada yang telah hadir, terutama kepada Ibu Listiasi sebagai instruktur dalam kegiatan VCT Beach 8 ini. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat buat Ananda, buat guru, buat teman-teman juga ya, buat Bu Hermin sebagai rekan di MGMP Fisika SMA 25 gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian yang pasti adalah belajar fisika itu bisa menyenangkan, ya, bisa mudah. Dengan tentu kita harus memanfaatkan
berbagai fasilitas yang ada untuk bisa lebih memahami fisika dengan sebaik-baiknya. Ya, diantaranya misalnya kesulitan dalam membuat rangkaian itu ternyata bisa diantisipasi dengan membuat simulasi dulu gitu seperti itu. Sehingga penilaian oleh guru untuk peserta didik itu bisa dilakukan. Seperti itu mungkin Bu Hermin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paparannya. Ya mungkin di sini kita lihat penggunaan aplikasi Multisim. Itu aplikasi yang sangat simpel, sederhana, dan efisien. Di mana fungsinya itu bisa menggambarkan perilaku rangkaian baik secara analog maupun digital. Ya, alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah hadir di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lilis, kepada peserta yang hadir, dan saya serahkan kepada host untuk menutup acara ini. Ya, terima kasih kepada Bu Hermin. Terima kasih juga kepada Bu Yeti, pemaparan materi yang sangat bagus dan sangat berguna bagi guru-guru sekarang ya, karena sekarang pembelajaran daring juga bisa dilaksanakan secara fisika virtual seperti itu. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara ini. Pada Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah saya siapkan di room chat. Oke, baik, saya tutup untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.